Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya friend, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja, serta selalu dalam keadaan sehat dan rezeki yang cukup. Amin. Ya guys, jadi kali ini gua mau benerin si Vario nih. Soalnya nih motor agak kurang enak bawanya. Ceritanya gua nih kan sebelumnya udah pernah ganti throttle body. Kalau kalian lihat di bawah situ, gua udah pakai throttle body CB150R, yang dimana untuk diameternya itu dia lebih besar dengan diameter 30 mili. Jadi pas awal-awal gua ganti itu kan, ini motor enak banget, tarikan bawah ke tengah sampai atas tuh enak. Setelah gua pakai beberapa bulan gitu kan, udah lumayan lama sih, mungkin hampir tahun, ini motor kayak ada yang kurang gitu kan. Kalau bawa dari pelan ke tengah itu mau ngebut itu enak. Nah tapi kalau udah ngebut di putaran atasnya, ini motor kayak ngeden, kayak ngempos gitu kan, berbet juga di bagian atas. Ini motor kenapa ya kok bisa gini? Dan setelah gua cek-cek, ternyata di bagian sensor TPS yang ini ternyata error guys. Nih sensor TPS yang ini nih, jadi beda ya. Kalau yang bawaan Vario itu nggak kayak gini bentuknya, dia kecil. Nah kalau yang model CB atau CBR atau Sonic, dia modelnya kayak ini, lebih besar. Jadi setelah gua cek itu error, gua cek pakai scanner kan, gua minjem di bengkel teman gua. Jadi pas diputer tuh hand grip gas, diputer full gitu kan, sensor TPS tuh ngebaca nilai persentase berapa persen bukaan gas. Harusnya nih kan kalau kita gas full tuh dia kayak ada mentok di berapa persen gitu kan, atau 70% atau lebih gitu kan. Nah ini setelah dari gas tengah mau ke full, misalkan dari 60%, pas kita fullin gasnya malah turun jadi 16%, 12%. Nah, itu yang bikin di motor pas putaran atas kayak berbet atau kayak ngempos gitu. Nah guys, jadi sekarang posisinya gua udah di bengkel temen gua, dan sekarang gua mau cek pakai scanner untuk mastiin bahwa emang sensor TPS nya yang error. Pertama gua on dulu. Nah bisa dilihat dari scanner sedang instalasi, kita pilih yang Vario 125 ya tuh. Nah Vario ANC itu. Nah terus perhatiin di bagian tuh ada tulisan TP tuh, nggak kelihatan soalnya buram. Nah pas gua gas nanti pelan-pelan tuh bakal kelihatan untuk persentase berapa persen bukaan gasnya yang dibaca oleh sensor TP ini. Ini gua gas pelan-pelan ya. Nah itu bisa kelihatan udah mulai gerak bukaannya 41%, 50%, 60%. Nah itu pas gua gas full langsung turun tuh dari 60% jadi 12%. Nah gua ulangin ya, gua gas full itu yang kebaca malah 11% tuh. Harusnya kebacanya sekitar 60-an sampai 70%-an pas di gas full. Nah jadi itu penyebabnya di putaran atas motor gua berebet guys. Gua gas lagi tuh. Nah dari 65% kan jadi 11%, makanya motor jadi nggak enak. Jadi untuk sensor TPS nya mau gua ganti, tapi nggak gua ganti yang ori. Sekarang gua mau tunjukin sensor TPS merek apa yang gua beli. Ini dia. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really. Nah ini dia untuk barangnya. Jadi gua beli sensor TPS merek
ini nih, MST. Mungkin kalian agak asing sih dengan merek ini, tapi kalau yang udah tahu ini udah banyak juga yang pakai, lumayan untuk kualitas partnya. Jadi ini sensor bukan yang biasa-biasa amat, jadi agak lumayan lah. Dan untuk MST ini sendiri yang gua tahu untuk produknya lumayan banyak sih. Ada slit piece untuk rumah roller, ada injektor, ada dalaman full pump juga, dalaman pompa minyak gitu kan, yang nyebutnya rotak. Yang paling terkenal sih kalau MST ini merek brand scanner, banyak scanner yang dipakai dari MST. Untuk sensornya ini dia guys, sini ada kode. Untuk harganya sendiri ini nggak terlalu mahal sih, sekitar 100 ribuan nih TPS, ya lumayan lah. Kalau kalian tanya kenapa nggak beli yang ori bang, kenapa nggak beli yang racing bang, waduh, kalau yang ori itu harganya lumayan. Yang TPS model kayak gini itu 300 ribuan sampai lebih, malah sekitar 400 ribuan kalau nggak salah. Udah hampir sama kayak yang racing, kayak yang BRT, banyak lah pokoknya kalau yang racing itu. Kalau mau beli yang ori, menurut gua sih mending beli yang racing sekalian, soalnya harganya nggak jauh beda kan. Terus plusnya juga kalau yang racing itu kan dia untuk gas-gasannya itu lebih responsif. Langsung aja mau gua pasang nih sensor TPS nya, dan nanti mau gua cobain sekalian juga. Gua mau cek lagi nanti pakai scanner dan gimana untuk hasilnya, apakah bisa normal atau enggak kan. Enaknya kalau pakai TPS model kayak gini gantinya nggak terlalu sulit guys, soalnya untuk baut-bautannya itu dia masih menggunakan obeng biasa. Model yang kayak bawaan Vario itu kan pakai kunci bintang ya, itu agak repot sih menurut gua. Kalau kalian nanya kok kayaknya lega banget nih bagian sininya punya lubang, ya soalnya sini kan gua pakai pengisok, jadi lebih enak kalau mau buka-buka di bagian bawah sini tanpa harus buka bagasi lagi kan. Mau gua buka dulu nih sensornya ya guys. Jadi ini udah gua lepas sensor TPS yang lama gua, dan seperti ini. Kalau yang ori dia ada tulisan Keihin di bagian sini, tapi jangan ketipu juga ya, banyak sensor-sensor TPS yang kemasan Honda tapi dalamannya KW. Nah itu agak hati-hati juga. Biasanya kalau yang ori di sini ada kode produksinya nih, tuh cuman tulisan Keihin doang. Terus juga untuk tulisan Keihinnya biasanya kalau yang KW itu nggak kayak gini guys, agak ada perbedaannya. Kalau mau beli sensor TPS, misalkan kalian pakai yang throttle body CB LED atau Sonic atau Supra GTR, belinya yang kayak gini ya, yang lubang bautnya ada 2. Nah kayaknya ada yang bentukan kayak gini, ini ada 2 macam. Yang satunya sensor TPS punya CBR old atau CB 150 old yang masih menggunakan lampu bohlam. Nah itu dia untuk lubang sensor TPS nya ini, dia ada 3 guys. Nah jadi jangan sampai kalian salah beli ya, soalnya kalau salah beli ya nggak bisa kepasang nih sensornya. Teman-teman juga kalau mau pasang, sini kan ada o-ringnya nih, ini jangan lupa dipasang, soalnya kalau sampai lupa pasang atau jatuh pas mau pasang kan nanti ini bocor, bisa masuk air dari lubang sini kalau pas kalian nyuci. Kemarin juga ada yang tanya di video gua tentang pemasangan throttle body CBR nih kan. Untuk di bagian soket ini kabelnya gua langsung sambungin ya, jadi gua nggak pakai adaptor, ya hemat budget guys. Tapi kalau kalian nggak mau ribet ya beli aja adaptornya yang untuk soket dari Vario TPS CBR. Tapi itu kebanyakan untuk yang beli soket adaptor kayak gitu, rata-rata kabelnya kebalik sih, nggak sesuai sama posisi kabel yang di sensor TPS nya gitu guys. Soalnya rata-rata yang jual kabel adaptor itu dia pacuannya di punyanya CBR old atau CB 150 yang masih bohlam, atau yang lama lah lebih tepatnya. Yang nih dudukan bautnya ada 3 itu yang maksud gua tadi kan, makanya kabelnya gak tepat atau kebalik posisinya. Jadi itu harus disesuaikan lagi sih untuk posisi-posisi kabel TPS nya, soalnya kalau enggak ya bisa-bisa error nanti motornya atau malah berbet.
Mungkin gitu aja sih untuk infonya bagi yang kemarin masih nanya soal perkabelan di soket sensor TPS untuk yang pasang TB LED. Untuk pemasangnya juga nih harus diperhatiin juga ya, ini kan ada posisinya nih. Nah, jangan sampai posisi kayak gini, harus posisi ini mentok ke kiri atau berlawanan jarum jam. Nah, kalau posisi kayak gini guys, nanti dia nggak tepat. Pokoknya kayak gini. Oke, langsung aja mau gua pasang nih ya guys. Jadi ini sensor TPS nya udah gua pasang yang baru, dan ini yang lama punya gua. Sekarang mau gua tes cobain nih motor. On kan dulu. Kalau kalian tanya, Bang, kalau ganti sensor kayak gitu perlu di reset nggak atau perlu di mode ulang nggak? Kalau gua sih nggak lagi, soalnya posisi kita bongkar kan posisi kunci kontak off atau posisi motor mati, jadi nggak perlu lagi sih. Cuman kalau kalian mau reset lagi atau mau di mode lagi altitude-nya, ya nggak jadi masalah juga sih. Oke, kita hidupin. Terus lagi nih guys. Gua tahu gua mau coba gua gaspol. Kira-kira kayak mendet gak nih motor ya? Nah, jadi tadi itu dia. Udah gua coba tes gaspol dan kayaknya aman sih, nggak ada nyendatnya pas di gaspol tuh. Kalau yang sebelumnya tuh kalau di gaspol agak nyendat gitu guys, kayak ngempos, berebet, pokoknya ada semua. Dan sekarang gua mau tes dulu nanti, tapi nggak gua videoin soalnya gua nggak punya GoPro. Paling nanti gua tunjukin hasilnya pas di scanner. Pas gue udah nyampe di bengkel temen gua kan, gua tes pakai scanner gimana tuh kondisinya, udah normal apa belum kan. Kalau normal ya alhamdulillah. Ya mudah-mudahan normal sih guys. Nah guys, jadi sekarang gua udah di bengkel temen gua lagi. Sekarang gua mau cek lagi nih pakai scanner, apakah udah normal belum untuk sensor TPS nya. Kita pilih lagi di Vario 125. Nah, ini kalian lihat di bagian TP nya ya, apakah udah normal atau belum nih. Gas pelan-pelan. Oke. Nah, jadi pas gas mentok, dia mentoknya di 77,5% guys. Tuh bisa kalian lihat tuh. Nah, jadi dia nggak kayak yang sebelumnya pas gas full dari 60 tiba-tiba drop ke 11%. Jadi sekarang udah normal. Ya guys, setelah gua tes pakai scanner dan gua tes jalan juga, nih motor udah nggak ada lagi berbet-berbetnya. Alhamdulillah udah normal semua. Jadi emang bener untuk berbet yang ada di motor gua ini penyebabnya emang bener-bener dari sensor TPS nya yang error guys. Jadi buat kalian semua yang khususnya pengguna Vario kan, kalau motor kalian ada kendala berbet seperti yang gua alami di motor Vario gua, bisa jadi penyebabnya dari sensor TPS nya ini guys. Itu bisa kalian cek, tapi kalau mau lebih akurat lagi untuk pengecekannya bisa kalian pakai scanner. Tapi untuk scannernya jarang sih untuk setiap orang itu punya. Paling saran gua sih mending dibawa ke bengkel aja atau dibawa ke bengkel ahas terdekat di daerah kalian guys. Kalau bengkel ahas itu kan pasti dia punya tuh scanner untuk ngeceknya.
Tapi disclaimer juga, untuk penyakit motor berbet ini kan banyak sih sebenarnya, bukan dari sensor TPS aja, bisa juga dari yang lain-lainnya. Jadi saran gue mending dicek dulu deh yang mana kan, dicek satu-satu yang mana yang penyebab berbet di motor kalian gitu guys. Oke, mungkin segitu aja dulu guys video dari gua. Teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa di subscribe, dan jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di like ya. Nantikan video-video terbaru dari channel gua, dan terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.